Tobatnya sang Algojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berikut ini akan saya ketengahkan kisah orang bertobat yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu telah melakukan dosa besar, melakukan tindakan keji, serta mengerjakan kejahatan yang paling besar dalam sejarah manusia. Dahulu ada seorang lelaki Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Dia adalah lelaki yang telah bergelimang dosa yang mengotori jari, tangan, dan pedangnya dengan membunuh 99 nyawa yang harusnya terjaga dari pembunuhan. Sebab seandainya seluruh penghuni bumi dan langit bersekutu untuk membunuh seorang muslim, Allah pasti akan menyeret mereka ke dalam api neraka dengan muka di bawah. Apalagi seorang begal, penjahat, dan perampok sadis yang telah menghabisi 99 jiwa. Dia benar-benar telah melakukan kejahatan dan telah berlumuran darah, menghilangkan roh dan mencabut nyawa manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berlumuran dosa dan noda, dia mulai merenungkan Tuhan, berpikir tentang pertemuan dengan Allah, mengingat keberangkatannya kepada Sang Pencipta. Dia mengetahui bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Dialah yang menyiksa karena dosa. Dialah penghisap dosa yang berhak memurkai seorang hamba. Maka dia pun berpikir untuk bertobat kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Dia kemudian keluar dari kampungnya dengan baju, pedang, dan jemari yang berlumuran darah. Dia berjalan seperti pemabok yang bingung dan linglung sambil bertanya-tanya, apakah aku bisa tobat? Kami akan menunjukkanmu kepada seorang rahib yang tinggal di kuil. Temui dan tanyakan padanya, apakah kau masih bisa bertobat? Saran orang-orang. Hanya ahli fikih saja yang bisa memberikan fatwa itu kepadanya. Tanpa membuang-buang waktu, lelaki itu pergi menemui rahib yang dimaksud. Rahib tersebut adalah ahli ibadah Bani Israel yang belum pernah merasakan manisnya ilmu, belum membentengi dirinya dengan pengetahuan, keteguhan, dan keahlian dalam agama. Dia hanya beribadah sesuai ibadah yang diciptakannya sendiri, yang tidak ada dalilnya dalam syariat dan agama. Dan mereka mengada-adakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Kalau agama tidak disertai dengan cahaya dan ilmu, yang ada hanyalah kesesatan dan bid'ah yang bertumpuk-tumpuk. Singkat cerita, dengan membawa kesedihan dan dosa, laki-laki itu melangkah mengetuk pintu kuil ahli ibadah. Tak lama kemudian, keluarlah rahib ahli ibadah yang mengharamkan bagi dirinya daging, makanan lezat, pakaian indah, dan pernikahan. Padahal semua kenikmatan tadi tidak diharamkan Allah. Dia memang bodoh dan tidak mengetahui maksud Allah. Sejurus kemudian, laki-laki jahat tadi masuk ke dalam kuil dengan baju yang bercucuran darah. Aku berlindung kepada Allah darimu, kata rahib ketus. Kalimat itu bukan metode ulama dan dai yang ingin memberikan petunjuk kepada manusia. Sebab pintu Allah senantiasa terbuka, karunia
karunia-Nya selalu datang silih berganti, pagi dan petang, dan pahalanya senantiasa dianugerahkan pada malam hari. Tangan-Nya selalu dibentangkan untuk memberikan tobat kepada orang yang berbuat salah di siang hari. Dan di siang hari tangan-Nya dibentangkan untuk memberi tobat kepada orang yang berbuat dosa pada malam hari. Begitulah seterusnya hingga matahari terbit dari barat. Wahai rahib ahli ibadah, aku sudah membunuh 99 jiwa. Masih bisakah aku bertobat? Tanya pembunuh berdarah dingin itu. Tidak ada tobat untukmu. Maha suci Allah, apakah kau hendak menutup pintu yang sudah dibuka Allah? Apakah kau hendak memotong tali yang telah dibentangkan Allah? Apakah kau hendak menghentikan tetesan hujan yang diturunkan Allah? Apakah kau hendak menutup jalan keluar yang dibentangkan oleh Allah? Allah lah yang menciptakan, menentukan takdir, memberi ampunan, menghisab, menyelamatkan seorang hamba pada hari di mana harta dan anak cucu sudah tidak berguna, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Dialah yang menentukan dosa, kemudian mengampuninya sesuai dengan kehendaknya. Lantas mengapa kau berani menjadi perantara antara seorang hamba dengan Tuhannya? Apakah kau orang yang pantas dalam memberikan fatwa untuk masalah ini? Tidak, sebab ada para ulama yang senantiasa mengamalkan dan mengetahui tujuan syariat yang lebih pantas untuk memberikan fatwa. Akibatnya, lelaki jahat ini pun merasa putus asa dengan kehidupan. Dunia menjadi gelap di depan matanya. Kemauan dan tekad yang kuat berubah menjadi kecil di hadapannya, sehingga yang indah pun menjadi jelek. Sejurus kemudian dia ayunkan pedangnya membunuh ahli ibadah ini, hingga jumlah orang yang dibunuhnya genap 100 orang. Setelah itu dia kembali menemui orang-orang untuk bertanya tentang tobatnya. Tak ada yang dia inginkan selain memuaskan dahaga jiwanya yang merindukan tobat. Kembali kepada Tuhannya dan menemui Allah. Masihkah pintu taubat terbuka untukku? Aku akan menunjukkanmu kepada Fulan ibnu Fulan. Dia seorang ulama dan faqih, bukan ahli ibadah, jawab orang-orang. Ulama yang dimaksud sama seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samakah antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Quran Surat Toha ayat 20. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Dia pun berangkat menemui ulama yang ternyata sedang mengajari generasi muda dan mendidik umat dalam khalaqahnya. Ketika melihat pembunuhan tadi, gurat-gurat kegembiraan dan keceriaan terpancar jelas di wajahnya. Dia segera menyuruh lelaki itu duduk di sisinya. Dia peluk dan dia ucapkan selamat kepadanya. Apa keperluanmu datang ke sini? Aku telah membunuh 100 jiwa yang terjaga. Masih bisakah aku bertobat? Apa yang membuatmu tidak bisa bertobat? Siapa yang menghalangimu untuk bertobat? Pintu Allah senantiasa terbuka untukmu.
Berilah kabar gembira dengan ampunan, penyambutan, kegembiraan, dan tobat yang tulus, jawabnya. Aku bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Aku memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, sambut ulama tersebut. Dulu kau tinggal di kampung yang jahat. Sejumlah kampung dan kota memang bisa membuat seseorang mudah berbuat jahat dan keji. Jika orang yang lemah iman berada di tempat seperti ini, dia akan mudah mengerjakan maksiat. Dosa menjadi ringan dilakukan, dan melanggar perintah Allah adalah sesuatu yang mudah baginya. Karena itu, tembuslah kegelapan, kehinaan, dan lembah-lembah kesesatan. Jika masyarakat dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar, maka pintu-pintu kejahatan akan tertutup bagi hamba. Karena itu, pergilah ke kampung yang baik, gantilah tempat tinggalmu, serta cari para pemuda saleh yang akan menolong dan membantumu. Lelaki itu pun bergegas berangkat dengan senang hati atas berita dan pengarahan sang ulama. Sayang, di tengah perjalanan sakratul maut datang menjemput, dan datanglah sakratul maut yang benar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 19. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan membuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut laki-laki itu adalah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia meninggal tanpa pernah mendirikan sholat, berpuasa, bersedekah, dan menyucikan diri. Dia sama sekali belum pernah berbuat kebaikan. Hanya saja dia kembali kepada Allah dalam keadaan taubat, menyesal, juhud, dan sangat ingin bertemu dengannya. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang untuk mengambil ruhnya dari malaikat maut. Keduanya terlibat perselisihan sengit. Dia telah datang untuk bertobat, menuju Allah dan menuju kehidupan yang taat. Baru saja dia menjual dirinya untuk Allah, sehingga dia sama seperti terlahir kembali. Akulah yang berhak atasnya, kata malaikat rahmat. Dia sama sekali belum pernah mengerjakan amal saleh, belum pernah bersujud, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan bersedekah. Jadi dengan apa dia bisa mendapatkan rahmat? Kamilah yang lebih berhak atasnya, bantah malaikat azab. Allah kemudian mengutus malaikat dari langit untuk memutuskan masalah ini. Malaikat ini mendatangi dua malaikat yang sedang berselisih dan berkata pada keduanya, tenang, keputusan ada di tanganku. Ukurlah jarak dari tempat dia mati ke tempat buruk yang dia tinggalkan dan ke tempat mulia yang dia tuju. Lalu bandingkan tempat mana yang paling dekat, berarti disitulah posisinya. Kedua malaikat itu segera mengukur jarak antara dua tempat itu dengan tempatnya meninggal. Allah kemudian mewahyukan kepada tanah tempat kampung yang buruk agar menjauh, dan tanah tempat kampung yang baik agar mendekat. Akhirnya kedua malaikat itu mendapati bahwa lelaki tersebut lebih dekat ke daerah yang baik, sehingga malaikat rahmatlah yang berhak membawanya, dan dia pun dibawa ke surga. Seorang hamba kadang melewati saat-saat di mana dia melupakan akal sehat, kehendak, kejujuran, dan sifat amanahnya. Bahkan dalam saat-saat tertentu imannya dicabut darinya. Rasulullah SAW bersabda, pelaku zina tidak beriman ketika sedang berzina, pencuri tidak beriman ketika mencuri, dan peminum arak tidak beriman ketika meminumnya. Menurut para ulama,
ketika seorang hamba melakukan kejahatan, keimanannya naik di atas kepalanya seperti bayangan, dan ketika selesai berbuat jahat, menyadari kesalahannya kepada Allah dan ingat kuburan, imannya kembali kepadanya sehingga dia berkata, aku memohon ampun kepada Allah. Dan juga orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Adakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Manusia tidak bisa menutupi dirinya. Manusia tidak bisa memberi ampunan, sebab manusia tidak mau memberikan toleransi. Sebaliknya, Allah memberi manfaat, maaf, ampunan dan menutupi kesalahan, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135-136. Tuhanku, jangan kau siksa aku. Aku datang mengakui segala dosaku. Yang kumiliki hanyalah harapan, prasangka baik dan ampunanmu. Orang-orang mengira aku baik, padahal aku adalah manusia terjelek jika tak kau ampuni. Aku memohon kepada Allah mengampuni kita berikut seluruh kaum muslimin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke haribaannya dan setiap saat mendapat ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.